Jangan lewatkan satu kesempatan sekalipun untuk melayani dan menyelamatkan sesama bangsa dan ekonomi kita. Ya, itu tadi sepenggal pesan dari Pak Ahok. Dan di video kali ini guys, gue akan ngebahas 5 kinerja Ahok yang masih dikenang manis hingga saat ini. Dan jika kalian penasaran apa saja sih kinerja Ahok yang masih dikenang hingga saat ini, tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Oke, yang pertama adalah gusur lokalisasi Kalijodo. Senin 29 Februari 2016, 8 eskavator mulai bergerak menghancurkan satu persatu bangunan di Kalijodo guys, yang dikenal sebagai lokasi prostitusi di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini. Sebelum dibongkar, petugas mensterilkan kawasan tersebut dengan memberi garis polisi. Penyisiran dilakukan sekaligus untuk memastikan tidak ada lagi warga di dalam bangunan yang akan dihancurkan tersebut. Kegiatan ini tentu dikawal ketat oleh TNI Polri dan juga Satpol PP. Mulai dari Jalan Tubagus Angke, Jalan Bandengan Utara, dan jalan yang berada di seberang Kalijodo dipadati warga sekitar yang hendak menonton dan jadi saksi sejarah dari akhir riwayat Kalijodo. Kalijodo yang kelam kini tinggal sejarah guys. Kalijodo sudah disulap sama Ahok menjadi ruang publik terpadu ramah anak. Ahok sendiri meresmikan RPTRA ini pada 22 Februari 2017. Yang kedua adalah membangun RPTRA. Ruang publik terpadu ramah anak pertama dibangun Ahok di Kecamatan Tambora, yaitu pada Oktober 2015. Jadi RPTRA ini total berbeda dengan taman interaktif. Total beda. Taman ini, tempat bermain ini, tempat bernaung ini harus ramah dari yang hamil sampai yang lansia. Menurut Ahok, tujuan utama pembangunan ruang publik ini merupakan langkah DKI Jakarta untuk mewujudkan provinsi yang lebih ramah anak. Ahok meminta agar anak-anak harus dididik dengan baik di RPTRA ini sebab banyak RPTRA yang baru dibangun telah dipenuhi sampah. Di RPTRA ini juga keluarga bisa berwisata tanpa mengeluarkan uang guys. Oleh karena itu, pembangunannya sengaja dilakukan di dekat-dekat lokasi padat penduduk. Beragam permainan anak sengaja disiapkan di RPTRA ini guys. Mulai dari lapangan futsal, badminton, volley, hingga arena skateboard dan sepeda BMX. Keren bukan? Yang ketiga, relokasi Kampung Pulo. Saat itu, banyak pihak tak menduga keberanian Ahok untuk memindahkan warga Kampung Pulo di bantaran Sungai Ciliwung. Relokasi itu sempat diwarnai bentrokan antara warga dengan aparat. Meski demikian, relokasi pada September 2015 telah membuat sejumlah warga berhasil dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa, Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Banyak di antara warga yang mengeluhkan kondisi di rusun, mulai dari tidak ada teralis pada jendela hingga masalah sarana lain. Namun, tahap demi tahap perbaikan rusun dilakukan. Hingga kini, warga pun mulai menikmati hunian baru mereka guys. Mantap! Empat, bentuk pasukan oranye. Melalui peraturan gubernur tentang perekrutan para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum, Ahok pun membuat sejumlah pasukan yang ditugaskan untuk menangani persoalan darurat dan kecil.
Misalnya membersihkan sampah yang menyumbat saluran air, memunguti sampah yang dibuang sembarangan, menambal lubang kecil di trotoar dengan semen, dan masalah kerusakan pada sarana dan prasarana umum di Jakarta. Dengan seragam oranye, PPSU itu pun ditempatkan berdasarkan zonasi tertentu di setiap kelurahan. Satu zona misalnya, satu ruas jalan atau taman, bisa diisi 2-3 pekerja yang dibagi dalam 2 giliran kerja dari pagi hingga malam. Satu kelurahan akan mendapatkan 40-70 pekerja, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Lima, Simpang Susun Semanggi. Meski tidak diresmikan langsung oleh Ahok, namun dirinya merupakan penggagas utama berdirinya Simpang Susun Semanggi, guys. Jalan layang Simpang Susun Semanggi ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 17 Agustus 2017. Simpang Susun Semanggi sendiri dibangun menggunakan dana dari kewajiban pengembangan atas koefisien lantai bangunan atau KLB. Anggaran yang dihabiskan tidak tanggung-tanggung, guys, sebesar 579 miliar rupiah. Nah, itu dia guys, 5 kebijakan Ahok yang masih dikenang manis hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.